Oleh gagal. Kita lihat pada saat terbakar Red. Mengajak ke arah backline dan lihat. Lele dari Finn berhasil ditelan dan Idol. Berhasil menangkap dua para pasukan dari tim Bigetron. Susujin memang ter-takedown. Tapi sayang sekali Bigetron harus kehilangan 3 pemainnya. What a play from Rest. Lihat EXP laner bersinar kali ini. Ya ini dia dengan satu momen saja, satu final slash yang menggeser 2 pemain sekaligus dan efeknya ada 3 pemain yang tumbang, ada purple buff yang juga akhirnya berhasil diculik. Kehilangan Susujin menurutku ya nggak apa-apa lah ya dengan pertukaran sebanyak itu, tapi Oke, lihat apa yang dilakukan oleh Idol dan juga Res. Itu dia. Mereka berhasil mendapatkan turtle atas zoning rover dan juga EXP. Masuk highlight dengan luar biasa ketika Res final slash ya Profesor. Memang sulit, tapi itu sangat impactful ketika mereka berhasil mendapatkan turtle. Dan pertukarannya ya lebih banyak, lihat. Rins dapetin purple buff. Turtle-nya diambil sama RRQ. Take over 1000 gold lead yang manis sekali. Dan SOD tadi Toy. Dia pun join the fight juga. Karena itu yang paling mudah untuk dilakukan ketika membawakan Moskov. Ini yang mungkin dikhawatirkan Nevin. Karena Kari bener-bener rely banget sama front line-nya. Sementara Moskov dia bisa mencari winning condition baru dengan split push. ya banyak ya jalan keluar untuk Moskow sendiri sebenarnya dalam posisi tertekan pun. Tapi untuk hari ini bakal butuh bagian frontline-nya terlebih dahulu. Apalagi melihat pressure. Ini juga udah mulai disampaikan oleh Nile di area top lane. Dan kalau kita melihat dengan perbedaan yang tadi sempat terjadi di awal, memang secara gold masih belum terlalu signifikan. Tapi mungkin kendali dari segi areanya ini kembali lagi bisa dipegang dengan hadirnya Rins dan juga banyaknya Abyssal Threat. Hunter's Fight. Sujin dari awal udah mendapatkan penetration yang manis sekali. Sementara untuk Vision masih dikendalikan sama Rins dan Idok. Lihat bagaimana penguasaan map dari area mid-nya yang benar-benar bebas banget, terang sekali di sana. Gue suka komunikasinya Rin sama Res sih. Ini Rins masih ya, kita harus nunggu gimana momen itu didapatkan sama Rins. Tapi ketika Rins yang ngebuk dari Nile harus diredam. Ya. Malah sekarang Nile lagi butuh agresif itu. Kenapa? Lihat kondisi Eman agak cukup berat di depan sana. Dan kalau ngomongin ke arah Toy, Toy masih punya 1. Bisa dapetin turtle lagi. Kondisinya Bigetron lagi kalah gold soalnya. Ya, dan ini area turtle yang bakal langsung di setup sih seharusnya. Dari kedua belah tim nggak cuma di salah satu aja. Karena dari RRQ juga mereka cukup percaya diri dengan momentum yang bisa diciptakan oleh Res. Gimana cara merespon itu yang bakal kita lihat dari Bigetron. Lihat yang dilakukan Rezoning, apakah retribution telah dikeluarkan oleh Nile. Membuat para pasukan dari tim Bigetron akan kehilangan turtle mereka yang kedua itu for sure. Karena tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Itu yang tadi udah sempat aku sampaikan ke Nevin dan juga Profesor KB. Toy masih punya 1 turtle lagi. Karena chance dari 1000 gold ini, itu membuat chance RRQ lebih tinggi untuk mendapatkan turtle. Dan ini mid laner loh Prof yang ngelakuin zone out ke arah jungler. Ya karena emang ada marknya juga kan di Abyssal Row. Dimana itu benar-benar bisa mengganggu bagaimana Nile untuk bisa dive ke dalam. Dan lagi-lagi untuk urusan clear wave. Selena, patch baru emang benar-benar powerful banget. Season Hunter yang membantu juga agar Setsujin bisa mencuri-curi beberapa monster minion jungle juga yang ada di area jungle dari Bigetron by Vitality. Keunggulan gold yang gak berhenti loh buat RRQ. Mereka benar-benar masih leading. Dan untuk penguasaan map yang ada di area mid lane, mereka gak perlu khawatir karena Idok udah tinggal buka jalan aja di Vision yang emang masih blind spot. Tuh, kayak gini contohnya, dia cari Finn, Finn udah dapet informasi, ya udah bawahnya bakal coba buat di open. Ini juga bukan tentang RRQ dan juga Bigetron. Ingat ini juga tentang antara Nile dan juga Susujin. One by one situation yang dimana mereka punya angka yang sama. 1 sama Profesor. Ketika Nile di tim terdahulunya. Alter Ego. Betul. Iya, Alter Ego. Jadi angkanya masih seri. Iya. Ini menjadi angka penentu nanti. Penentuan dari ya mungkin 2 game, mungkin 3 game juga. Karena game pertama akan cukup menentukan posisi mereka. Dan terlihat bagaimana dari para pemain RRQ pun sekarang masih mencoba untuk mencari Warren memasang arah Shogun dengan Thanos dipaksa dengan Idok untuk termasuk dengan tim Bigetron by Vitality. Tim fight dari keluarga tapi Idok harus dimakan oleh sosok dari Moreno. Pertukaran tidak cukup adil. Bahkan ada Spirit of Distraction menyangkut ke arah Shogun. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka menukarkan Idok dengan Moreno. Itu nggak worth it sama sekali untuk Bigetron. Kehilangan sosok mid laner memang bukan jadi hal yang sangat baik untuk di momen seperti ini. Apalagi Turtle juga akan langsung muncul dalam beberapa saat. Dan kita ngelihat bagaimana output damage yang ini besar banget loh bisa disampaikan oleh Rins, Prof. Ya sebenarnya balik lagi sih, tadi ada damage balasan dari Yin yang overturn Moreno. Tapi buat sekarang, Turtle dulu fokusnya. Lihat, Res, target utamanya ke arah belakang, mencoba untuk menuju ke arah belakang dan bakal dihajar. Udah
kanannya flicker berhasil menghindari peta investigation. Riz melakukan tutupan ke belakang apa terhadap gantian yang sangat baik berhasil menutup para pasukan dari tim Mararki dan Sun Sojin. What a still turtle from Sun Sojin. One by one situation dengan Nile, tapi gak ada puncher kembali untuk bisa masuk. Ingat, para pasukan dari tim Mararki mereka rugi bandar. Satu turtle dive yang dilakukan Sun Sojin itu cuma obat penenang untuk RRQ atas kekalahan tim fight mereka. Wah, itu movement yang benar-benar bagus banget dari Sun Sojin. Bahkan dia masih survive, tapi mereka juga harus menyadari satu alternatif di area tengah sebagai poros rotasi dari Bigetron sudah mulai terbuka, memperluas lagi dan akhirnya menutup cahaya yang harusnya bisa dibawain sama Selena dan Yushin bagi RRQ. Dan semua berawal dari Shogun Finn. Ini dynamic combo yang sempat kita bilang ya. Ya, Cici dan juga Gatot Kaca. Dan sekarang karena Idok udah nggak punya flicker, jadi Eman akan lebih berani untuk main poke ke depan. Udah pasti di sini Idoknya bakal kena damage yang lebih banyak lagi. Oh lele, Arrow. sekarang Finn, mencoba di target. Revitalizer ditutup jalannya, gak ada apa taruh kerjaan untuk mundur karena pelangnya Eman gak boleh tertangkap. Eman terperangkap dan bakal lihat di sana dengan magical damage yang diberikan oleh pasukan dari tim Mararky. Menenggelamkan Eman, lagi-lagi Idok hanya beat belaka. Perangkap yang termakan oleh Bigetron untuk kedua kalinya. wah ini bahaya sih Eman. Satu kali terpick off memang, tapi efeknya lumayan fatal karena RRQ akhirnya bisa mendapatkan space tambahan lagi, entah itu di area mid lane, top lane, ataupun nanti di bagian mid lane juga. Dan dalam posisi seperti ini dengan keunggulan yang gak terlalu jauh di tangan RRQ, kita akan melihat bagaimana dari Bigetron bisa memaksimalkan momentum-momentumnya. Dan salah satunya di tangan Finn, apakah Avatar of Guardian-nya ini bisa connect lagi dan apakah Shogun bisa nge-buying time, karena itu yang diharapkan nih dengan ngebawa cicinya. Ya kombonya udah berhasil ya, tinggal mungkin di repeat lagi sih untuk combo dari Cici dan juga Gatot Kacanya. Terlebih gak ada Purify dari RRQ, akan memudahkan mereka terkena efek sisi. Toy juga nanti terjebak karena emang dia terkena curtain call. Jadi secara nggak langsung ini cukup menguntungkan bagi RRQ karena mereka mendapatkan Eman dan lagi-lagi Toy ini bisa farming dengan leluasa. Ada satu keuntungan yang didapatkan karena tadi gold lane-nya sama-sama tumbang. Iya, tapi bagus ya. di sini yang kita lihat makin terlihat sangat jelas adalah bukan Rins yang dipancing untuk sebagai trigger team fight mereka. Rins itu following up, triggernya malah ada di Sutsujin, ada di Res. Kalau itu kita tahu dia inisiator, tapi stun dari mereka berdua yang malah ngebuat Rins memancing team fight, bukan Rinsnya. Ya dan jangan lupa ya kalau dari Bigetronnya ada Shogun sama Finn. Lagi-lagi ini dua nih yang nanti bakal mencoba untuk start the team fight. Karena banyak ya untuk potensial yang bisa terbuka di momen perebutan Lord yang pertama. Apalagi dengan area mapping dan Abyssal Arrow yang gak pernah berhenti dari seorang Rins. Team fight-nya bisa terjadi kapan aja. Kita gak pernah tahu Final Slash akan dibuka di momen seperti apa. Karena udah ada saling terhadap juga yang berhasil di take down. Tapi jangan lupakan di arah patok Lela langsung ada slash Res! Berhasil membakar pasukan dari tim Bigetron, mereka para Poranda hilang team fight. Langsung ada kembali ke second point, Res take down. Para pasukan dari Bigetron berhasil menyiapkan dengan Eman, tapi Eman terbakar. Instant kill terbakar, double kill from Toy. Sutsujin featuring Toy menenggelamkan 4 pemain dari tim Bigetron by Fatality. Tim fight yang sudah manis dibuat Bigetron, tapi mereka nggak sadar Toy tiba-tiba datang merubah segalanya. Wah ini tim fight-nya bener-bener bagus banget sih dengan 4 pemain yang tumbang. Dan lihat siapa yang tumbang dari RRQ. Res dan juga Idok. Dua player yang memang akan mengorbankan dirinya untuk ngedapetin keuntungan yang luar biasa bro. Dan another farm superior dari Sutsujin. Di menit yang ke-10 dia sudah mendapatkan level ke-15-nya lagi. Ini menandakan keunggulan dari RRQ nggak main-main. Apalagi semenjak di sini 4 tumbang. Bigetron by Vitality nggak mendapatkan keuntungan sedikit pun dari sana. Eman yang ditargetkan oleh Toy dan sekali lagi Res dengan inisiasinya Res. Final Slash. Gila sih. Seru Res, banget. ini ngebuat RRQ bisa leading 5.000 gold. Ini salah satu faktornya itu Res. Dan lihat pada slash! Eman kembali menjadi target utama. Karena jalan untuk pulang. Bukan cuma dipaksa tapi Eman berhasil selamat tanpa ada following up damage dari tim RRQ. Tim dari Bigetron by Fatality. Mereka cuma bisa melakukan play ini dengan sangat sabar. Tidak mau termakan lagi bait yang dilakukan sama Tarokan dia. Ditutup jalannya. Zero distraction yang sama dari Toy. Mereka kehilangan pin tapi Toy baru masuk dan pada play. Again and again. What a play from Res. Mendapatkan langsung ke arah Eman. Satu pemain yang benar-benar penting, bahkan satu base turret akhirnya berhasil ditumbangkan juga. RRQ sedang memegang kendali permainan mereka. Dan Res menjadi ancaman yang sampai saat ini belum bisa ditumbangkan. Dan selalu bisa mencari celah momen-momennya. Yes, seakan-akan R7, Tyrant, abis itu karena Res sekarang lagi dan lagi EXP laner.
yang bisa kita bilang sangat dominan, tapi Moreno gagal untuk melakukan montek. Padahal masih bisa dihindari, tapi nampaknya Nail seorang diri terperangkap dan termakan jiwanya. Soul Eater dimakan, dilahap, ditelan bulat-bulat, fokus ke arah base. Kabel apapun yang terjadi membuat tiga terbaik Vitality kehilangan 2 base turretnya. Ompong ketika satu lagi harus hilang. Wah, ini bahaya sih. 2 base turret sudah berhasil di takedown dan masih ada 1 wave lagi yang menuju di bagian atas. Dan kita nggak ngelihat adanya para pemain Anarchy yang mundur. Mereka akan bermain dengan lebih agresif lagi kah? Atau dengan 1 base turret terakhir, ini sudah cukup untuk membuat mereka menunggu objektif selanjutnya, Bro? Ya, ini sinyalnya. Sinyal untuk berhenti mendapatkan pressure tersebut karena RRQ udah dapat semuanya. Map, Vision, dan Minion. I feel sad untuk Nail karena barusan pedang keadilannya tidak muncul karena emang di Monin Empire gak ada keadilan di sana. Dan emang jujur untuk menuju ke area Lord, berat. Ini bakal berat banget buat Bigetron. Mereka nggak bisa masuk even ke area jungle. Tapi kita lihat, walaupun Toy bersinar di game kali ini, EXP laner dari RRQ Race ini yang selalu bersinar untuk memberikan 1 trigger teamfight, 2 momentum. Ini benar-benar spotlight yang didapatkan dengan effort yang tepat dan pantas. Iya, momennya pas. Targetnya juga tepat. Dengan 2 pemain yang biasanya bisa langsung disecure atau minimal dapetin ke arah Eman. Tapi sekarang dengan Lord yang terbuka. Untung aja Spirit of Design dapat. Eman menjadi target utama dan lihat di depan sana. Blaze Flicker mau defensive keluar dan Toy mencoba untuk menyelamatkan para pasukan Wind of Nature. Gak ada jalan untuk pulang. Again and again. Berhasil didapatkan. Shutdown pun terjadi. Res masih mau lebih. Dan Nail menjadi target utama dengan damage yang terlalu besar. Tidak bisa dilindungi. Dan itu dia panas bisa dihindari. Tidak bisa terlalu lama. Where are you going, Nail? No, where to run? Gak ada jalan untuk lari lagi. Res, target utama yang benar-benar membuat Eman seakan-akan keluar dari posisi nyamannya. What a play dari RRQ, dari Res, dan juga ya untuk Nail yang juga sempat nge-buying time. Tapi sekarang dengan Lord yang sudah berjalan dari area mid lane dengan 3 pemain saja. Oke, target utama mereka menuju ke arah salah seorang Finn. Pada slash dikeluarkan terlalu sakit, tapi untungnya dengan adanya Eman mereka akan bisa melakukan clear load dengan sangat cepat. Akan spill of destruction! Toy berhasil menutup game yang pertama dengan sangat cepat. Sang Raja membuat Bigetron